Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, astagfirullah. Lucu sekali. Untuk menghadap Tuhan yang disebut Allah. Jadi sebenarnya konsep manunggaling kawula Gusti itu adalah motivasi agar orang mencari sukma jati. Dalam kejawen didefinisikan bahwa ada sukma dalam diri manusia, tapi ada yang lebih murni dan meliputi jagat semesta ini. Bisa didapatkan dalam diri manusia ketika dia sering melakukan kegiatan spiritual. Jadi yang lebih murni tadi disebut sebagai sukma jati, sukma agung yang berada di alam semesta dan jagat raya ini, yang dikenali bukan dengan mencarinya di luar diri manusia, tetapi dengan mencarinya di dalam diri manusia itu sendiri. Oleh karena itulah orang kejawen selalu mengasah dirinya dengan semedi untuk menemukan sukma jati itu. Ketika membahas sukma jati, sudah tidak ada lagi nama-nama Tuhan, apakah disebut dengan Allah atau sebutan-sebutan yang lain. Dalam Serat Siti Jenar, beliau menyebut Tuhan dengan sebutan Hyang Widi juga. Bisa disimak yang tertulis. Hyang Widi, kalau dikatakan dalam bahasa di dunia ini, adalah baka bersifat abadi, tanpa antara, tiada erat, dengan sakit apapun, rasa tidak enak. Ia berada baik di sana maupun di sini, bukan ini, bukan itu, oleh tingkah yang banyak dilakukan dan yang tidak wajar. Menuruti raga adalah sesuatu yang baru. Mohon untuk ulasan selanjutnya jangan ditanggapi dengan sekat-sekat agama, dan mohon juga Anda menghindarkan anggapan bahwa saya membuat video ini punya niat untuk mengajarkan agama atau keyakinan tertentu. Saya hanya menelaah sebuah sastra yang berisi ilmu mistik, karya sastra yang dibuat ratusan tahun lampau, yang bisa memperjelas saya untuk mendapatkan gambaran bagaimana orang Jawa memahami Tuhan, yang dikatakan dengan sebutan Sang Hyang Widi. Pada penayangan ini, saya hanya mengajak bagaimana Anda melihat ya, tulisan yang diwariskan turun-temurun selama ratusan tahun mengenai Tuhan yang disebut dengan Sang Hyang Widi melalui Serat Siti Jenar ini. Dalam Serat Siti Jenar ini didefinisikan bahwa Sang Hyang Widi bersifat abadi, tanpa antara, tiada erat, dengan sakit apapun, rasa tidak enak, berada baik di sana maupun di sini, bukan ini, bukan itu. Hal ini saya lihat seperti pandangan orang Jawa terhadap Tuhan yang mengistilahkan dengan sifat tan keno kinoyo ngopo, yang artinya itu Tuhan tidak bisa dipikirkan apapun juga. Masyarakat kejawen tidak pernah mengurusi Tuhan sebagai pencipta alam semesta misalkan, tidak pernah mengurusi Tuhan sebagai sosok yang akan memberi kebahagiaan di surga atau sosok yang akan memberi penderitaan di neraka, tidak pernah. Masyarakat kejawen sungguh-sungguh menyarankan untuk mengabaikan berbagai pemikiran-pemikiran tersebut dengan istilah tan keno kinoyo ngopo. Tidak bisa dipikirkan apapun juga, tidak perlu dipikirkan apapun juga. Bahkan tidak perlu sosok Tuhan itu diperdebatkan sampai dengan teori causa prima misalkan yang kita pelajari saat ini, filsafat dengan teori causa prima untuk mendefinisikan Tuhan. Tidak perlu, sudah tidak usah dipikirkan, tidak usah ditelaah. Orang Jawa kuno cenderung menghindari perdebatan itu dengan prinsip tan keno kinoyo ngopo, tidak usah dipikirkan. Cukup dengan merasakan bahwa Tuhan itu ada. Caranya ya dengan semedi dan berupaya berkomunikasi dengan Tuhan melalui penemuan sukma jati.
Jika kemudian dari komunikasi itu orang mendapat manfaat yang baik bagi dirinya untuk menjalankan kehidupan, ya silakan dirawat saja semedinya. Tapi jika kemudian Anda praktekkan semedi itu ternyata tidak bermanfaat apa-apa bagi diri Anda, ya silakan ditinggalkan saja. Tidak ada masalah, tidak ada paksaan. Saya lanjutkan, selain menyebut Tuhan dengan Hyang Widi, Syekh Siti Jenar juga menyebutnya dengan Hyang Sukma. Demikian yang tertulis. Gagasan adanya badan halus itu mematikan kehendak manusia. Di manakah adanya Hyang Sukma, kecuali hanya diri pribadi? Kelilingilah cakrawala dunia, membubunglah ke langit yang tinggi, selamilah dalam bumi sampai lapisan ketujuh. Tiada ditemukan wujud yang mulia. Jadi di sini bisa dipahami bahwa orang Jawa kuno menyebut Tuhan dengan berbagai sebutan. Ada Sang Hyang Widi, ada Sang Hyang Sukma, dan di kesempatan lain Syekh Siti Jenar juga menyebut Tuhan dengan sebutan Sang Hyang Manon. Demikian yang tertulis. Nama untuk menyebut Hyang Manon yaitu Yang Maha Tahu, menyatukan diri hingga lenyap dan terasa dalam pribadi. Ya dia, ya saya. Maka dalam hati timbul gagasan bahwa ia yang berzikir menjadi zat yang mulia dalam alam kelanggengan yang masih di dunia ini. Dimanapun sama saja, hanya manusia yang ada. Allah yang dirasakan adanya waktu orang berzikir tidak ada. Jadi gagasan yang palsu. Sebab pada hakikatnya adanya Allah yang demikian itu hanya karena nama saja.